عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد حضرات المحترمين مشايخنا الأعزاء وعلماءنا الأجلاء وhabaibana al-ulama, para alim, para ulama, para habaib yang sangat banyak hadir pada malam hari ini. Wa nakhusu bi dzikri al-habib Yusuf al-Hasani hafizahullah, Habib Ali Zainal Abidin Baharun, dan seluruh habaib yang lain, mungkin ada yang tidak saya sebut. Wa kadzalika bil khusus keluarga besar Pondok Pesantren An-Nuriyah, pengasuh Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Nurul Saleh, mata'anallahu bituli hayati, mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajatnya. Amin Allahumma amin. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren An-Nuriyah, terutama saudara-saudara kami, putra-putri daripada almarhum wal maghfurlah yang kita hauli pada malam hari ini, yaitu Kiai Haji Abdul Raqib a'lallahu darajatahu fi a'la illiyin. Mudah-mudahan beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama para nabiyin, para siddiqin, para syuhada was salihin. Mudah-mudahan saat ini roh beliau sedang berbahagia melihat apa yang dikerjakan oleh putra-putrinya, oleh keluarganya, oleh Pondok Pesantren An-Nuriyah, dan mudah-mudahan beliau ridha serta meridhai semua daripada keluarganya. Amin Allahumma amin. Wabil khusus saudara saya Gus Yaya dan Gus Sarir, mudah-mudahan mereka juga panjang umur, sehat walafiat, selalu dapat riayah inayah, bisa meneruskan perjuangan daripada sesepuh-sesepuhnya. Semua yang hadir mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada pendiri Pondok Pesantren Al-Mubarakah ini yang penuh berkah ini, yaitu beliau almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Saleh Syakir. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan yang kita hauli Kiai Haji Abdul Raqib. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan almarhumah Nyai Hajah Latifah rahimahullah, dan seluruh almarhumin almarhumat yang telah mendahului di Pondok Pesantren An-Nuriyah ini. Mudah-mudahan kita semuanya di dalam keberkahan beliau, dikumpulkan dengan beliau-beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Seluruh pencinta salawat tadi sudah disebutkan oleh Kusarin, gak usah sebut lagi. Hadirin wal hadirat, pencinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama saya melihat yang banyak hadir ini para pemuda dan pemudi yang insya Allah dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi itu yang paling banyak berjuang, yang paling banyak membantu, bahkan yang paling banyak dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersama Nabi Muhammad, adalah para pemuda-pemudi yang diberikan keimanan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pemuda-pemudi malam hari ini seperti pemuda-pemudi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya pemuda yang ada di zaman Nabi yang ingin saya sampaikan dalam acara yang penuh berkah ini. Ketika turun ayat firman Allah yang berbunyi, wallahu ya'asimuka minan nas, wahai Nabi Muhammad,
Allah telah menjaga, melindungi dirimu daripada gangguan manusia. Di saat ayat ini turun para jamaah, ada sekelompok pemuda yang mereka itu setiap malam patrol. Setiap malam mereka bergantian, beberapa orang, 5 orang, 6 orang menjaga rumah Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang setiap malam patrol keliling sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Pemuda-pemuda ini inisiatif mereka, keinginan mereka sendiri untuk menjaga rumah Nabi tanpa diperintah, tanpa ada orang yang menyuruh. Ketika turun firman Allah yang baru saja saya bacakan, wallahu ya'simuka minan nas, Allah melindungi engkau wahai Nabi Muhammad daripada manusia, dari gangguan manusia. Nabi memanggil sahabat yang bagian patrol atau ronda malam, yang bagian menjaga rumah Nabi Muhammad. Ada banyak mereka, ada belasan orang bergiliran, dipanggil oleh Nabi, dikumpulkan di masjid. Nabi rapat. Kata Nabi, kalian saya tahu berinisiatif menjaga rumahku setiap malam. Mulai malam ini, kata Nabi, tadi malam sudah turun ayat firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Mulai malam ini kalian tidak perlu lagi menjaga rumahku. Kalian tidak perlu lagi untuk mengawal rumahku, karena aku sudah mendapatkan penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjamin diriku, tidak akan ada orang yang menggangguku. Karena itu kalian bubar. Mulai malam ini kalian semuanya ibadah di rumah masing-masing. Tidak perlu ada lagi yang patroli dan menjaga rumahku. Perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Malam itu, di malam setelah Nabi rapat, setelah Nabi memerintahkan mereka untuk tidak lagi menjaga rumah Nabi, tengah malam Nabi keluar dari rumahnya. Ternyata masih ada satu orang sahabat muda, seorang pemuda duduk menjaga di luar rumah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi buka pintu, dilihat ada seorang pemuda. Kata Nabi, oh mungkin ini anak, mungkin ini orang tidak ikut rapat tadi siang. Mungkin dia tidak hadir dan tidak tahu kabar sehingga dia tetap menjaga. Akhirnya dipanggil oleh Nabi. Hai anak muda, siapa engkau? Kemarilah. Datanglah seorang anak muda. Ditanya oleh Nabi, siapa engkau? Aku adalah Harithah ya Rasulullah. Harithah bin Nu'man. Harithah, kau tidak dengar kabar? Kau belum tahu kalau bagian patrol ini sudah aku bubarkan? Jangan ada lagi yang menjaga rumahmu. Kamu tidak ikut rapat tadi siang. Kata Harithah, bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah, aku tahu, aku ikut rapat tadi. Loh, terus kenapa kamu masih datang di sini dan menjaga? Ya Rasulullah, aku datang di sini bukan untuk menjagamu ya Rasulullah. Siapakah aku? Seorang diri, seorang Harithah, seorang anak muda yang umurnya saat itu belum sampai 20 tahun. Harithah ini kurang lebih umurnya 18-19 tahun saat itu. Aku bukan datang untuk menjaga dirimu ya Rasulullah, karena engkau sudah dijaga oleh Allah. Tetapi aku datang ke sini dengan niatan. Mungkin ya Rasul, engkau tengah malam butuh air. Mungkin engkau tengah malam butuh sesuatu, atau ada orang yang akan perlu engkau perintahkan melakukan sesuatu. Maka aku adalah orang yang pertama dan orang yang terdepan. Aku melihat kesempatan ini ya Rasul. Kalau siang banyak sahabat bersama Nabi. Kalau siang ada yang bagian catat wahyu, banyak yang mengerumuni Nabi. Tapi kalau malam ya Rasul, tidak ada orang di sekelilingmu. Maka aku berharap akulah orang yang pertama bisa khidmat, bisa membantumu ya Rasulullah. Ini kesempatanku, bukan untuk menjagamu ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad.
Jamaah, tandanya orang yang cinta kepada seseorang itu mengkhawatirkan orang yang dicintainya. Betul? Tandanya orang yang cinta mengkhawatirkan. Para sahabat itu mereka menjaga, mereka mengkhawatirkan Rasulullah SAW. Mereka ingin melindungi Rasulullah. Nah, ini termasuk Harithah dari cintanya kepada Nabi Muhammad. Dia memikirkan dan mengkhawatirkan Nabi Muhammad SAW. Mungkin butuh sesuatu tengah malam, difikirkan karena dia orang yang dicintai. Tandanya seorang ayah atau ibu cinta kepada anak, Pak, Bu, tandanya orang tua cinta kepada anak, dia khawatir dengan anaknya. Bagaimana anakku? Bagaimana pendidikan anakku? Karena itu saya ucapkan selamat, beruntung kepada orang tua yang sudah berhasil memondokkan anak-anaknya di pondok-pondok yang penuh barokah, termasuk mudah-mudahan pondok An-Nuriyah ini. Beruntung mereka orang tua yang berhasil mengantarkan anaknya untuk belajar ilmu agama. Yang belum, mudah-mudahan masih diberi taufik oleh Allah, masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya orang yang tua cinta kepada anak, khawatir dengan anaknya. Kalau orang tua mengaku cinta kepada anak, tapi anaknya tidak tahu ada di mana, anaknya tidak tahu bergaul dengan siapa, anaknya apa yang dikerjakan, apalagi zaman sekarang, naudzubillahi min dzalik, bermacam-macam kerusakan, bermacam-macam maksiat. Karena itu alhamdulillah masih banyak majelis-majelis sholawat, masih banyak majelis-majelis yang baik, majelis khair seperti majelis Nahrul Mustafa ini dan majelis sholawatan yang lain. Mudah-mudahan majelis-majelis ini menjadi wadah, insyaallah benteng pemuda-pemudi kita daripada kerusakan-kerusakan zaman. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan majelis sholawat ini semakin dimakmurkan oleh Allah dan menjadi wadah pemuda-pemudi kita diselamatkan oleh Allah dari bermacam-macam fitnah. Amin Allahumma amin. Santri, tandanya santri itu cinta kepada ilmu, dia mengkhawatirkan, takut tidak dapat ilmu, khawatir akhirnya bangun malam, akhirnya belajar yang jujur, akhirnya belajar yang giat, mengurangi tidurnya, mengurangi mainnya. Kenapa? Karena khawatir tidak mendapatkan ilmu yang dia cintai itu. Mudah-mudahan santriwati An-Nuriyah juga termasuk yang cinta kepada ilmu. Ini sahabat, siapa namanya tadi saya bilang? Hah? Lupa. Harithah. Sahabat Harithah ini, ya Rasulullah, aku datang bukan untuk menjagamu, tapi aku datang mungkin aku bisa berkhidmat kepadamu. Nabi senyum para jamaah. Nabi senyum, Nabi senang dan bahagia. Lalu Nabi mengatakan, Harithah, nak, jom dan matur. Hai anak muda, mau minta apa engkau dari aku? Kau ingin apa dari aku? Aku ingin memberikan sesuatu kepadamu, kata Rasulullah SAW. Dari senangnya Nabi Muhammad SAW, dari saking bahagianya, karena ada satu orang pemuda yang mengerti dan sampai memikirkan Nabi Muhammad seperti itu. Disuruh bubar, disuruh istirahat di rumahnya, dia masih memilih untuk menjaga di rumah Nabi, untuk berkhidmat kepada Nabi. Dari senangnya Nabi mengatakan, Harithah, mau minta apa kau kepada aku? Coba, ya Rasulullah, kata Harithah, tidak ya Rasulullah, bonten Nabi, saya tidak minta apa-apa dari kau ya Rasulullah. Sudah cukup Allah beri saya hidayah, saya kenal kepada Allah, engkau sebagai nabiku. Tidak ya Rasulullah, aku tidak perlu apa-apa ya Rasulullah, aku tidak membutuhkan pemberian darimu. Kata Nabi, tapi aku ingin memberikan sesuatu kepada engkau. Saya ingin memberikan hadiah kepada engkau. Mintalah nak, mau minta apa? Harus ya Rasulullah, harus, kata Nabi. Harus minta, harus minta. Kata Harithah, ya Rasulullah, kalau harus, amhilni thalatha ayyam. Ya Rasulullah, kalau saya harus minta, kasih saya waktu mau mikir 3 hari. Ini jangan sampai salah minta. Yang nawarkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Rasulullah nawarkan permintaan.
Coba ya. Karena ini sahabat cerdas, pandai, ini pemuda Harithah ini, dia mengatakan, kasih saya waktu ya Rasulullah, saya mau mikir 3 hari. Nanti setelah saya 3 hari saya akan ungkapkan permintaan saya. Baik, silahkan pikir 3 hari, nanti saya tunggu, kata Nabi. Besok malam kedua, Nabi melihat, Nabi ngintip keluar, Harithah masih menjaga. Malam berikutnya, malam yang ketiga, dilihat Harithah masih menjaga lagi. Setelah 3 hari Nabi keluar. Harithah, gimana? Kamu sudah mikir? Kamu mau minta apa? Kata Harithah, iya ya Rasulullah, saya sudah mikir dan saya sudah menentukan akan minta apa kepada engkau ya Rasulullah. Kira-kira minta apa ini? Ini pemuda ya. Harithah ini saya katakan umurnya 18-19 tahun. Kalau anak-anak muda sekarang ditawarkan, anak-anak umur 18-19 ditawarkan sama orang tuanya, mau minta apa nak? Kira-kira apa yang banyak ini? Minta rabi, minta kawin. Ada yang minta HP, ya. Anak muda sekarang minta apa nak? Minta sepeda motor. Katanya besar minta rabi tadi. Yang santri jangan mikir rabi dulu. Harithah ini ketika ditawar, minta apa ya Harithah? Ya Rasulullah, aku sudah 3 hari mikir, yang aku minta satu ya Rasulullah, as'aluka murafataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku ingin nanti di sorga aku dekat dengan engkau, bertetangga denganmu ya Rasulullah. Tidak cukup aku di dunia ini dekat menjaga rumahmu setiap hari melihat engkau, tapi aku ingin di sorga nanti dekat denganmu dan bertetangga denganmu. Mohon saudara Muhammad. Ada tak pemuda-pemudi zaman sekarang punya cita-cita seperti ini? Ingin bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Kata Harithah apa? Ya Rasulullah, aku ingin bertetangga dengan engkau di sorga. Apa kata Nabi? Kau ingin kumpul denganku di sorga? Masya Allah, permintaanmu ini besar Harithah. Permohonanmu ini agung. Kata Nabi, saya akan doakan, saya akan minta kepada Allah, tapi ada syaratnya. A'inni alaiha bikathrati sujud. Harithah, saya akan mohonkan kepada Allah, insya Allah engkau akan bertetangga denganku di sorga, tapi tolong bantu aku. Tolong bantu aku untuk mewujudkan cita-citamu ini. Perbanyak engkau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya orang ingin masuk surga itu adalah taat kepada Allah. Syaratnya orang itu ingin dekat kepada Nabi Muhammad adalah mengikuti perintah-perintahnya Nabi Muhammad SAW. Dan di antara perintah yang paling sangat diwasiatkan oleh Rasulullah, perintah yang paling diwanti-wanti dan selalu dipesankan oleh Nabi adalah sholat. Jaga sholat, jaga sholat. As-sholat, as-sholat, sholat umatku, jaga sholat umatku. Jangan main-main dengan sholat umatku. Sholat, sholat, sholat. Kalau jenengan lihat ceramahnya para ulama-ulama kita, ya, ceramahnya para sesepuh-sesepuh, Habib Soleh Tanggul ini, beliau tidak pernah ceramah kecuali memesankan bab sholat, sholat, takwa sama orang, takwa kepada Allah, bakti sama orang tua. Setiap ceramah di dalam acara apa saja selalu diingatkan sholat. Lihat ceramahnya kiai-kiai sepuh dahulu, sholat, sholat, sholat. Karena kalau sholat sudah bagus, sholat itu hubungan dengan Allah kalau sudah bagus, hidupnya manusia itu akan diperbagus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiratnya akan diperbagus, seluruh amalnya. Yang pertama akan dihisab di alam kubur adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, yang lain akan dihitung bagus. Kalau sholatnya jelek, yang lain tidak akan dilihat, akan dihitung jelek oleh Allah. Nabi minta kepada Harithah, bantu aku ya Harithah, perbanyak kamu sujud, perbanyak kamu sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kita semua insya Allah yang hadir ini berharap, berdoa barokahnya yang kita hauli, kita kelak di surga berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi syaratnya perbanyak kita sujud, perbanyak sholat, perbanyak kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya cukup
Jangan hanya cukup yang fardu. Kalau kita sudah kerjakan yang fardu, tambah dengan yang sunnah-sunnah, tambah dengan qabliyah, ba'diyah, duha, witir. Semakin kita dekat cinta kepada Allah, maka kita tidak akan pernah cukup untuk sholat. Tahu sekarang, Pak, Bu, sekarang zamannya HP. Orang yang sudah ketagihan dengan HP, mereka nggak cukup berhubungan dengan temannya, dengan orang-orang di media sosial. Setiap menit, setiap saat, setiap jam dia akan buka, dia akan berhubungan, dia akan melihat. Kenapa? Nah, itu koneksinya sudah kuat. Begitu juga orang yang cinta kepada Allah, dia tidak akan cukup dengan sholat-sholat yang fardu, dia akan tambah lagi dengan sholat-sholat yang sunnah. Dia akan perbanyak berhubungan, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk insya Allah yang akan diberi oleh Allah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah perbaiki sholat kita, Allah jadikan kita orang-orang yang mendirikan sholat, keluarga kita, anak keturunan kita. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Seluruh anak keturunan kita semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan acara ini diterima oleh Allah dan bisa membahagiakan yang diperingati haulnya, membahagiakan almarhumin almarhumat, orang-orang tua kita yang ada di alam barzakh sana. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan mereka setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah indal maut fi khairin wa lutfin wa afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.